Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat, baik yang di Saudi atau di luar Saudi, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian fiqh Syafi'i, masih membahas dan meneruskan tentang bab wakaf. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang definisi baik secara bahasa ataupun istilah serta rukun-rukun wakaf. Kita sudah dapat dua. Yang pertama adalah orang yang berwakaf. Yang kedua adalah mauquf, benda yang diwakafkan. Sudah kita jelaskan secara rinci. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita masuk ke rukun yang ketiga, yaitu mauquf alaih. Apa itu mauquf alaih? Wa huwal muntafi'u wal mustafidu minal waqfi, orang-orang yang berhak memanfaatkan wakaf, yang berhak memperoleh manfaat dari benda-benda wakaf disebut sebagai mauquf alaih. Contohnya saya mewakafkan sawah, saya sebagai wakif, orang yang berwakaf, sawahnya sebagai mauquf, benda yang diwakafkan. Mauquf alaih itu adalah orang-orang yang berhak memanfaatkan sawah tadi. Saya wakafkan untuk siapa? Anggap saya wakafkan untuk tulabul ilmi. Nanti bakal menjadi pesantren. Ya sudah, berarti tulabul ilmi. Atau saya wakafkan sawah ini untuk digarap oleh para petani. Berarti para petani. Saya wakafkan gedung. Gedung atau toko. Saya wakafkan untuk siapa? Saya wakafkan nanti untuk orang-orang miskin, gitu hasilnya. Jadi disewakan gedungnya, hasilnya untuk orang-orang miskin. Nah, berarti orang-orang miskin ini disebut sebagai mauquf alaih, pihak-pihak yang mengambil manfaat, memperoleh manfaat dari benda-benda yang diwakafkan. Nah, ikhwatal iman, mauquf alaih dibagi menjadi dua. Orang-orang yang mengambil manfaat dari wakaf dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah muayyan. Yang kedua ghairu muayyan. Muayyan maksudnya adalah spesifik. Pihak-pihak yang diberi wakaf ini spesifik. Baik itu satu atau banyak orang. Satu maksudnya saya mewakafkan rumah ini untuk Ahmad. Saya mewakafkan Quran ini anggap untuk Basir. Saya wakafkan mobil ini untuk siapa? Pak Jamiat. Saya wakafkan rumah ini untuk siapa? Pak Joko. Itu berarti muayyan, spesifik, jelas orangnya. Seperti itu. Atau spesifiknya seperti saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak dan keturunan saya. Spesifik, jelas. Berarti semua anak-anak saya dan keturunannya berhak mengambil manfaat dari rumah yang saya wakafkan. Itu maksudnya mauquf alaih, spesifik, muayyan. Nah, kemudian dalam pembahasannya para ulama memberikan perincian, la yasihul waqfu ala waladihi wa huwa la waladalah. Maksudnya bagaimana? Gini, sebelum masuk ke sini, para ulama mensyaratkan bahwa syarat utama mauquf alaihi muayyan adalah imkanu tamlikihi fi halil waqfi alaih. Yang menerima manfaat tadi itu harus memungkinkan untuk memiliki. Bisa seandainya saya mewakafkan rumah, penerima manfaat itu adalah pihak-pihak yang mungkin memiliki rumah ini. Memungkinkan saya pindahkan kepemilikan rumah ini kepada dia. Memungkinkan saja. Kalau kepemilikan wakaf kan sudah berpindah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang-orang tadi sekedar ya memungkinkan memiliki. Berarti kata para ulama, ya kalau seandainya saya pengen mewakafkan kepada anak saya dan saya tidak punya anak, berarti tidak sah. Kenapa? Sebab anak tadi tidak ada. Saya pengen wakaf, yang mengambil manfaatnya adalah anak-anak saya. Walaisa liwalad, dan tidak ada anak. Ya berarti tidak boleh karena tidak mungkin. Karena tidak memungkinkan untuk memiliki. Wong anaknya nggak ada kok. Bagaimana mungkin diberi wakaf?
Nah, kemudian saya juga kata para ulama tidak boleh mewakafkan untuk diri sendiri gitu. Maksudnya bagaimana? Ya, saya mau wakaf mobil untuk diri saya sendiri. Kata para ulama Syafi'iyah, itu min babi tahsilil hasil. Wong tanpa mewakafkan, saya sudah bisa memiliki mobil ini, bahkan kepemilikan saya lebih kuat dibandingkan wakaf. Bisa saya jual, bisa saya sewakan, bisa saya kasih, bisa diwariskan, bisa diwasiatkan. Beda dengan wakaf. Karenanya tidak boleh mewakafkan untuk diri sendiri. Nah, kemudian kata para ulama, tetapi ada pengecualiannya gitu, ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Nanti akan ada pembahasan. Ya kalau mewakafkan masjid untuk sholat masyarakat umum dan saya juga bagian dari orang Muslim yang memanfaatkan masjid tadi. Boleh, boleh kalau seperti itu. Ya. Baik, terus kemudian yang ketiga, la yasih waqful mushafi wa kutubil ilmi asy-syar'i ala ghairi muslim. Tidak sah juga wakaf Al-Qur'an, wakaf buku-buku syar'i, buku hadis, buku tafsir, buku fikih, sarah-sarah hadis kepada orang-orang non-muslim. Kenapa? Li'adami jawazi tamlikihi. Karena nggak boleh kita memberikan buku fikih, buku tafsir, Quran, hadis kepada orang-orang non-muslim. Karena nggak bisa. Mereka nggak berhak memiliki kitab Al-Quran, hadis nggak berhak. Khawatirnya malah nanti dihinakan. Jadi nggak boleh. Karena li'adami tamlikihi. Nggak mungkin dia memiliki Al-Quran. Kemudian yang keempat, tidak boleh juga wakaf kepada janin. Tidak boleh juga wakaf kepada orang yang sudah meninggal. Karena mengapa? Janin tidak bisa memiliki. Kemudian orang yang sudah meninggal juga tidak bisa memiliki. Jadi karena tidak bisa memiliki, padahal syarat wakaf, syarat orang yang mengambil manfaat wakaf, mauquf alaih adalah memungkinkan untuk pemindahan kepemilikan. Nah kemudian yang kelima, boleh tidak wakaf dari muslim untuk orang dhimmi atau orang dhimmi untuk orang-orang non-muslim gitu. Boleh atau tidak. Yasihul waqfu min muslimin aw dhimmi ala dhimmi muayyan. Sah menurut ulama Syafi'iyah. Boleh wakafnya orang muslim atau dhimmi kepada dhimmi yang muayyan. Ya. Tapi ya syaratnya alla yadhhara fil waqfi qasdu maksiyah. Syaratnya tidak ada kelihatan untuk maksiat. Sedekah tatawwu namanya wakaf, ini wakaf sawah untuk orang-orang muslim, orang-orang dhimmi. Udah ambil berasnya untuk makan. Selama tidak untuk bermaksiat, maka diperbolehkan. Kalau untuk maksiat bagaimana? Contohnya untuk membiayai, mohon maaf, gereja. Nggak boleh. Karena itu bagian maksiat dalam pandangan syariat kita. Ingat, saya sedang menjelaskan syariat kita ya, yang saya pahami dari fikih-fikih Syafi'i, bukan dalam artian sara, tidak. Ini menjelaskan fikih. Dalam fikih membantu gereja, membantu pembangunan gereja, menggaji orang-orang personal-personal yang terlibat dalam peribadatan di gereja, itu ya boleh-boleh saja kalau mereka untuk mereka silakan. Tapi kalau kita orang muslim tidak boleh karena itu bagian dari maksiat dalam keyakinan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya la yasihul waqfu 'alal kafiril harbi wal murtad. Tidak sah juga wakaf kepada kafir harbi. Kafir itu terbagi menjadi tiga, ada kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Harbi dari kata-kata harb, perang. Orang-orang kafir non-muslim yang memerangi umat muslim disebut sebagai kafir harbi. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam membayar upeti untuk keamanan mereka. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad atau mu'ahid. Itu orang-orang kafir yang minta perlindungan. Ya kalau masuk ke Saudi contohnya masuk ke Saudi jadi diplomat, masuk ke Saudi di tenaga kerja, itu bisa dimasukkan ke dalam mu'ahid atau mu'ahad. Nah, untuk wakaf kepada orang-orang kafir yang harbi tidak boleh.
Kenapa? Ya mereka musuh orang Islam, kok diberi wakaf yang nggak boleh. Begitu juga dengan orang-orang murtad. Orang murtad itu kalau nggak mau masuk lagi kepada Islam harus dibunuh. Harus dibunuh. Masuknya ke agama Islam nggak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk nggak boleh murtad. Sampai murtad hukumannya adalah dibunuh. Karenanya tidak boleh diberi wakaf. Tidak boleh memanfaatkan benda-benda wakaf. Taib, terus kemudian juga la yasihul waqfu ala majhul karajul ghairu muayyan. Tidak boleh juga wakaf kepada orang yang tidak jelas, tidak spesifik. Saya wakaf ini, yang memanfaatkannya siapa? Wis pokoknya laki-laki. Laki-laki siapa? Atau perempuan? Siapa perempuan siapa? Itu ghairu muayyan, majhul, tidak diperbolehkan. Kita kembali, syarat utama mauquf alaihi yang muayyan, yang spesifik adalah imkanu tamlikihi, memungkinkan dipindahkan kepemilikan, memungkinkan memiliki. Kalau tidak berarti tidak boleh menjadi mauquf alaih. Itu jenis yang pertama. Jenis kedua al-mauquf alaih ghairu muayyan. Mauquf alaih ghairu muayyan wa yusamma waqful jihah. Ini ghairu muayyan maksudnya tidak spesifik. Nah, terus ditujukannya untuk siapa? Ditujukan untuk ya golongan tertentu saja. Contohkan untuk ini wakaf ya untuk apa? Untuk masjid, untuk kemaslahatan masjid. Wakaf untuk kemaslahatan masjid. Ya kemaslahatan masjid, nggak ada muayyan, cuma masjid saja kemaslahatan masjid. Atau al-fuqara, saya wakafkan ini untuk orang-orang fakir. Kan beda dengan saya wakafkan untuk keturunanku, jelas keturunanku saja, ini untuk orang-orang fakir. Kemudian wakaf untuk para ulama, para thalabul ilmi. Kalau di Saudi banyak nih. Kemarin sudah saya ceritakan, saya ingat bahwa saya juga nempati sukoh atau apartemen wakaf atau enggak. Ada teman sih yang nempati wakaf. Saya diijar ya. Ada teman-teman yang menempati apartemen wakaf khusus untuk tulabul ilmi, para pencari ilmu yang sudah berkeluarga. Syaratnya pun bukan orang Saudi, macam-macam syaratnya. Nah ini syaratnya cuma satu, kata para ulama. Apa itu syaratnya? Syaratnya intifaul maksiyah, tidak ada kemaksiatan. Karenanya kalau ada kemaksiatan maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau untuk yang mubah apalagi yang kebaikan boleh, itu dianjurkan. Wakaf mauquf alihnya siapa? Santri. Mauquf alihnya siapa? Para ulama. Kan kalau Imam Nawawi menyebutkan pada khusus para fuqaha boleh, para mufassirun juga boleh, para dosen boleh, sebagainya itu diperbolehkan. Baik, terus kemudian kalau yang untuk yang mubah-mubah bukan kurbah, bukan ketaatan, wakaf mauquf alaihnya adalah orang-orang kaya. Boleh atau tidak? Boleh. Atau ahli zimmah. Untuk yang penting ahli zimmah saja, orang-orang non muslim, bukan orang harbi, orang muslim, orang baik, biar bisa minum dari sumur ini, bisa makan dari makanan ini. Boleh, karena itu bukan bagian dari maksiat. Adapun kalau wakafnya untuk kemaksiatan, ya tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Untuk membangun gereja, yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian wakaf untuk para begal. Ini wakaf senjata, wakaf motor, wakaf mobil untuk merampok bank. Wakaf ini untuk memerang, ya nggak boleh, itu tidak diperbolehkan. Terus menurut ulama Syafi'iyah juga la yasihul waqfu ala tazwikil masajidi wa tazyiniha wan naqsyu fiha wan naqsyu fiha. Tidak sah wakaf untuk menghias-hias masjid. Dihias-hiasin, tambah-tambahi hiasan, diukir-ukir, dipahat-pahatin biar bagus. Enggak sah. Kenapa? Li'annahu israfun wa tabdzir. Karena itu bagian dari menyia-nyiakan harta. Mubazir, apa manfaatnya? Diukir-ukir ini, dikasih apa hiasan yang ini, yang itu. Enggak ada manfaatnya, itu la yasih, kata ulama Syafi'iyah. Ya, jadi sebaiknya untuk apa? Sebaiknya udah masjid ya kalau sudah bagus sudah. Masih ada duit banyak, wakaf lagi, bangun masjid yang lain. Enggak perlu membagus-bagusin lagi.
kadang sampai wis macam-macam lah, menghias-hiasinya itu terlalu berlebihan. Wala yasihul waqfu ala imaratil kubur. Tidak sah juga wakaf untuk memakmurkan kuburan. Maksudnya bagaimana? Dibangun rumah atau dibuat bangunan biar megah, biar apa? Enggak sah menurut ulama Syafi'iyah. Ini bisa dilihat di kitab Raudhatul Thalibin dan sebagainya. Kenapa? Li'annahu itlafun lil mal. Karena itu bagian dari menghabiskan harta tanpa manfaat. Wal mauta sairuna ilal bila fala yahtajuna ilal imarah. Namanya orang meninggal ya bakal hilang, bakal menjadi tanah. Enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Terus kemudian kuburannya dibagus-bagusin, enggak ada manfaatnya. Wal ahya'u aula bidzalik. Orang-orang yang masih hidup, orang fakir miskin yang membutuhkan tulabul ilmi, orang-orang kelaparan, butuh pekerjaan, lebih berhak untuk mendapat manfaat wakaf daripada imaratul kubur, daripada membangun kuburan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi tolong diperhatikan ini, jangan membangun kuburan dengan duit wakaf karena tidak sah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya, boleh tidak ini saya sebagai orang yang berwakaf ikut mengambil manfaat dari barang yang saya wakafkan? Tidak boleh hukum asalnya. Kecuali ketika memasukkan diri saya ini, wakif memasukkan dirinya bersama orang-orang Islam yang lain. Ini baru boleh, kayak tadi wakaf masjid. Dan saya bagian dari orang Islam yang menggunakan masjid ini. Boleh. Wakaf tanah kuburan. Dan mengatakan saya juga bagian dari orang-orang Islam yang akan menggunakan tanah kuburan ini. Boleh kalau seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wakafnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mewakafkan sumur. Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain, Baihaqi, Daruqutni, Ahmad dan lain-lain. Ketika sampai di Madinah, orang-orang Muhajirun sampai ke Madinah, mereka tidak menemukan persediaan air yang cukup kecuali harus beli dari orang Yahudi. Orang Yahudinya pun terus mematok airnya dengan harga mahal. Oleh Utsman bin Affan dibeli sumurnya. Terus beliau mengatakan, iya, saya beli sumur ini, saya wakafkan untuk orang-orang Islam. Saya sedekahkan untuk orang-orang Islam. Dan timba saya ini juga sama seperti timba orang-orang Islam. Boleh kalau seperti itu ya, karena memang wakafnya untuk masyarakat muslim semuanya dan kita bagian dari orang Islam. Beda kalau wakaf mobil untuk diri sendiri, itu mobil kita sendiri. Yang ngapain? Itu mah tahsilul hasil. Punya rumah wakafin untuk diri sendiri. Yang enggak rumah sendiri untuk diri sendiri tanpa diwakafkan pun kita sudah bisa memanfaatkan rumah tersebut. Nah, kemudian ikhwatal iman, kita masuk ke jenis-jenis wakaf. Wakaf menurut para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-waqfud durri au al-ahli. Wakaf durri, wakaf untuk para kerabat, wakaf untuk keluarga, untuk keturunan, sanak famili dan sebagainya. Contohnya ya Pak Joko mungkin punya rumah. Rumah ini kenangan. Kenangan Pak Joko ketika masih capek mencari duit dengan istrinya. Kenangan disitulah anak-anaknya lahir semua. Ini rumah pertama. Nggak pengen ini rumah nanti terus kemudian diwaris. Setelah diwaris bakal dijual. Nggak pengen. Caranya ada dengan wakaf. Diwakafkan. Saya wakafkan rumah ini, kata Pak Joko. Untuk siapa? Saya wakafkan untuk keluarga saya, untuk anak-anak keturunan saya. Kalau sudah seperti itu masuk nanti, baik keturunan dari yang laki-laki atau keturunan dari anak perempuan. Ditentukan nanti siapa nazirnya, yang mengelolanya siapa, nanti akan ada pembahasan. Ya. Boleh seperti itu, boleh, itu namanya
waqfud durri atau waqful ahli. Punya sawah banyak, punya sawah banyak, mungkin sawahnya ratusan hektar, nggak pengen anak keturunannya nanti kesulitan cari apa, cari penghidupan, cari modal. Udah solusinya, udah 50 hektar ini saya wakafkan untuk semua keturunan saya. Ya silakan. Keturunan yang laki-laki milih ya boleh, atau keturunan dari yang perempuan saja silakan boleh diwakafkan. Jadi 50 hektar itu nanti akan dikelola untuk kemaslahatan keluarga kita. Enggak jadi masuk waris, enggak bagian warisan, enggak boleh diperjualbelikan, enggak boleh dihibahkan juga. Benar-benar menjadi wakaf untuk keturunan. Hal tersebut boleh? Boleh. Itu hadisnya yang kemarin kita bahas. Ya, Abu Ayyub, seingat saya, yang mewakafkan tanah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bakhin kamalun rabih rayih." Itu Abu Talha, ya mohon maaf, Abu Talha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, aku lihat sebaiknya engkau bagikan kepada kerabat-kerabat. Akhirnya diwakafkan untuk kerabat-kerabatnya oleh Abu Talha. Insya Allah itu boleh. Namanya wakfud durri. Jadi bukan warisan, bukan pemberian juga bukan, tapi wakaf. Yang mengelola siapa? Ya kalau antum mengelola sendiri silahkan, atau tunjuk siapa yang mengelola juga. Monggo, nanti ada pembahasan nalir. Baik, terus kemudian yang kedua, al-waqful khairi, wakaf untuk orang lain, untuk pihak lain. Makanya disebut sebagai wakful khairi. Kalau ahli itu keluarga, khairi untuk sabilillah lah bahasa. Sabilillah yang untuk orang-orang lain, atau masalih amah seperti wakaf untuk masjid, ini wakaf apa namanya? Wakaf karpet untuk apa? Untuk masjid, kan gitu. Wakaf apalagi mungkin wakaf bangun sumur untuk siapa? Untuk masjid, untuk masyarakat yang mau sholat biar bisa berwudu menggunakan airnya. Atau wakaf untuk para mujahidin, wakaf untuk sekolah, wakaf untuk fuqara, wakaf untuk thalabul ilmi dan sebagainya. Ini wakaf disebut sebagai wakaf khairi. Saya yakin kalau wakaf khairi antum semua sering dengar, tapi kalau wakaf ahli mungkin masih pada cara yang dengarnya. Baik, terus kemudian ikhwatal iman, rukun yang keempat, tadi rukun ketiga, mauquf alaih. Kita ulangi, wakif orang yang berwakaf, mauquf benda yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaih, pihak-pihak yang mendapat manfaat dari benda wakaf. Yang keempat adalah sighah. Rukun dari wakaf adalah sighah. Sighah ini maksudnya ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini diperlukan, ijab dan qabul diperlukan pada wakaf yang mauquf alaihnya muayyan. Orang wakaf mobil kepada saya terima, harus saya terima itu. Kenapa? Karena muayyan diwakafkan kepada saya. Harus ada ijab. Orang yang wakaf ini saya wakafkan kepadamu mobil atau rumah atau sepeda atau apa. Saya terima. Ya, saya terima wakafnya. Itu namanya qabul. Nah, bagaimana kalau wakafnya itu bukan untuk yang muayyan, ila ghairi muayyan. Wakaf ini bangun masjid. Wakaf untuk siapa? Masjid ini ya untuk fuqara, ya untuk masyarakat untuk sholat. Itu enggak perlu qabul. Enggak perlu ada lafaz menerima. Yang nerima siapa? Yang penting dia sudah mewakafkan, ini saya wakafkan masjid untuk dipakai sholat masyarakat, enggak perlu ada yang menerima, sudah dianggap sah gitu. Wakaf, saya wakafkan gedung ini untuk orang-orang miskin atau khusus untuk janda-janda yang tidak ada duitnya, yang memerlukan bantuan untuk kehidupannya. Enggak perlu ada yang menerima. Enggak perlu, karena nanti memang sudah akan diatur untuk kemaslahatan yang dituju tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian syarat-syarat lafadz wakaf ini apa? Ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya ada 5. Yang pertama adalah lafadz, harus ada lafadznya. Untuk wakaf-wakaf ya semuanya ada lafadznya. Ya kecuali orang-orang ini ada pengecualian, orang yang bangun masjid di tanah yang memang tanah wakaf atau tanah tidak bertuan. Bangun masjid terus kemudian ngajak masyarakat untuk sholat.
meskipun dia tidak mengatakan saya wakafkan masjid ini, jadi perbuatan dia lebih kuat daripada ikrarnya. Berbeda kasusnya kalau si fulan, Pak Basir, bangun masjid di tanah pribadi. Bangun masjid di tanah pribadi, terus kemudian sholat di situ, ada orang sholat juga dibiarkan, nggak masalah, dan belum ikrar wakaf, itu belum termasuk wakaf masjid. Karena mengapa? Tanahnya tanah pribadi. Tanah wakaf, tanah masyarakat, fasos, ya, fasilitas sosial atau fasum, fasilitas umum, bangun di situ, bangun masjid, ngajak masyarakat, meskipun tidak ada ikrar, sudah dianggap sebagai wakaf. Baik, terus kemudian yang kedua, syaratnya sighah wakaf, syaratnya akad wakaf adalah harus selamanya menurut ulama Syafi'iyah. Selamanya gimana? Ya, tidak boleh wakaf itu saya berwakaf ini mobil setahun, nggak boleh itu. Nah, namanya wakaf itu untuk takbir. Nah, kalau cuma setahun bukan wakaf namanya, minjemin aja, bilangin minjemi. Wakaf kan pahalanya mengalir, lainnya cuma setahun ya selesai. Ya, jadi tahun, 2 tahun maka tidak diperbolehkan. Ya, baik. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, ya syarat yang ketiga adalah tanjiz. Tanjiz itu maksudnya ya sekarang, halan muajjal. Tidak diperbolehkan wakaf itu nanti gitu. Wakaf nanti, kalau nanti wakafnya. Karena mengapa? Ya nggak jadi wakaf itu. Nah, ini saya wakafkan nanti kalau anak saya pulang, ya belum wakaf, belum sah. Nanti saja nunggu anaknya pulang baru bilang saya wakafkan ini duit atau apa. Setelah anaknya benar-benar pulang, tidak boleh sekarang, nunggu. Karena wakaf itu harus tanjis, tidak boleh ada digantungkan nanti dengan apa, dengan kedatangan ini, nunggu bulan Ramadan baru wakaf, nanti saja akad wakafnya. Yang ketiga. Yang keempat syarat wakaf adalah al-ilzam. Maksudnya al-ilzam itu syarat wakaf itu sighah wakaf. Akad wakaf tidak boleh ada pilihan, tidak boleh ada khiyar. Tidak boleh ada khiyar, maksudnya kalau kita jual beli itu kita sudah akad, selama kita masih di majelis, boleh kita membatalkan jual beli. Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual itu boleh membatalkan transaksinya selama masih dalam satu majelis, meskipun sudah ngasih duit, meskipun gitu. Ini kalau di Saudi kan diterapkan. Kita di mall manapun kan bisa, boleh. Bahkan kalau di Saudi itu Masya Allah ya, belum ketemu saya di Indonesia itu. Yang udah dipakai 3 hari, dipakai 7 hari. 3 hari itu masih bisa refund. Ya kan? Masih bisa balikin duitnya dan tidak dipotong. Nah, kalau yang 7 hari biasanya cuma ganti ukuran kalau di Saudi. Nah itu Masya Allah benar-benar diterapkan. Kalau di sini kadang teliti barang Anda sebelum membeli ya, karena barang-barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi kan gitu. Itu jual beli boleh sebenarnya. Hukum asalnya itu ada khiyar, boleh melanjutkan atau tidak ke dalam, ada khiyar majelis, terus ada juga khiyar apa syarat 3 hari itu juga ada. Nah wakaf itu nggak boleh itu siapa Pak Fulan, Pak Basir wakaf kepada saya, Pak Ustadz saya wakaf ini apa tanah 1 hektar, tapi syaratnya saya mikir 3 hari ya. Kalau 3 hari nanti kok kira-kira saya wakaf akan lanjut. Kalau enggak, saya bilang enggak, ya enggak jadi. Enggak boleh seperti itu. Karena itu berarti ada khiyar. Akad wakaf harus mulzim. Tidak ada pilihan. Kemudian yang kelima menurut ulama Syafi'iyah, syaratnya akad wakaf adalah an yubayyinal masraf. Ini peruntukannya untuk apa? Wakafnya itu peruntukannya untuk apa? Ya kalau untuk apa? Untuk fakir miskin, jelaskan fakir miskin. Ini untuk pesantren, jelasin untuk pesantren gitu. Ini untuk rumah Quran, jelasin untuk rumah Quran. Ya, ini untuk mencetak mushaf Al-Qur'an, kemudian dibagi-bagi pada yang tidak mampu sebagai wakaf. Ya dijelasin masrafnya. Yang bakal memanfaatkan wakaf itu siapa? Kalau tidak dijelaskan, maka hukum asalnya tidak sah ya.
Wallahu a'lam bishawab. Dan kecuali dijelaskan secara ijmalan. Contohnya, waqaftu hadza ala masjid kaza. Aku wakafkan ini untuk masjid. Ya sudah cukup. Yang penting ada jelasannya untuk masjid. Mungkin wakaf botol galon atau wakaf sendal itu kan butuh. Masjid itu butuh sendal-sendal untuk ke kamar mandi ya. Orang kadang datang ke masjid pakai sepatu, sulitan kalau mau kamar mandi, maka mas sandal jepit itu bisa jadi wakaf, bisa. Awet sandal jepit itu jarang yang nyuri, pasang dua pasang juga jarang yang nyuri. Nah, dari sini para ulama terus kemudian membahas tentang pensyaratan hal-hal yang dilakukan oleh wakif. Jadi saya berwakaf kemudian mensyaratkan syarat-syarat khusus, boleh atau tidak? Boleh dengan kesepakatan jumhurul ulama a'immatul madzahibil arba'ah. Bahkan wal muftabi indal Hanafiyah. Yang berbeda Abu Hanifah, tapi Hanafiyah setahu saya menyelisih Abu Hanifah. Yang pakai adalah pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad. Jadi syaratul waqifi kana syari'. Orang yang berwakaf terus kemudian mensyaratkan pengaturannya, mensyaratkan nazirnya, itu seolah-olah teks agama harus dipenuhi. Ya, syaratnya itu harus dipenuhi, tidak boleh terus kemudian alah biarin syaratnya nggak usah dilaksanakan, harus dilaksanakan. Pak Basir mewakafkan pesantren. Syaratnya pesantren ini harus berdasarkan mazhab Syafi'i contohnya gitu. Ya berarti ya pengajarannya di situ harus mazhab Syafi'i, tidak boleh diajarkan mazhab-mazhab yang lain sesuai yang diberikan syaratnya oleh Abasir. Contohnya lagi Abasir mewakafkan gedung untuk ditinggali gratis. Yang tinggal di sini adalah hanya mahasiswa yang dari asing dan membawa keluarga. Ya berarti kalau mahasiswa bujang tidak boleh di situ karena sudah disyaratkan oleh wakifnya. Itu seolah-olah jadi kekuatan hukum sama seperti Al-Quran dan Sunnah. Syaratul waqifi karena si syari. Saya berwakaf, tapi pengen nazirnya adalah si fulan yang mengurusi mengelolanya dipimpin oleh si fulan. Maka harus dituruti si fulan itu nazirnya. Gitu. Saya berwakaf, saya pengen nazirnya adalah yayasan yayasan itu, yayasan ini harus dipenuhi. Karena itu permintaan dari wakif tidak boleh diganti. Dalam pengelolaannya ini harus disewakan, gitu. Ya silahkan disewakan saja, nggak boleh dikelola, nggak boleh dikembangkan, hanya boleh disewakan saja. Silahkan, gitu. Atau pengelolaannya malah tidak boleh disewakan, harus gratis. Boleh, monggo, silahkan. Itu semuanya syaratul wakif, ya. Jadi selama syaratnya itu tidak menafikan kemaslahatan wakaf, harus dipenuhi. Dalilnya apa? Kata ulama Syafi'iyah, karena para sahabat dari zaman dahulu mewakafkan dan mereka memberi syarat, dan syaratnya itu utubi' yuttaba, diikuti oleh seluruh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, tanpa ada yang menyelisihinya. Contohnya Umar bin Khattab ini, hadis Baihaqi dan lain-lain meriwayatkan Umar wakaf kemudian mensyaratkan shadaqatun lisail wal mahrum wadhaifi walidil qurba wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Ini wakaf saya. Yang memanfaatkannya adalah para pengemis, sail, para pengemis. Wal mahrum, orang-orang yang tidak memiliki rezeki tapi nggak minta-minta. Wadhaif, para tamu. Walidil kurba, kerabat saya, ibnu sabil yang sedang bepergian kekurangan bekal, dan sabilillah, orang-orang yang berjihad. Itu yang semuanya dijalankan. Selain itu berarti tidak. Kalau tidak memiliki karakter ini nggak boleh mengambil manfaat. Kemudian Ali bin Abi Thalib dalam riwayat juga Baihaqi, ya. Ali bin Abi Thalib wakaf, kemudian mensyaratkan ibtigha mardatillah. Ini agar aku mencari ridha Allah. Liyulijanil jannah, semoga Allah memasukkanku surga dengan wakaf ini. Wa yasrifun naru an wajhi wa yasrifuni anin nar, dan semoga neraka dijauhkan dariku dan aku dijauhkan dari neraka. Fi sabilillah.
untuk sabilillah. Sabilillah kalau zaman dulu itu berarti untuk para mujahidin. Wadir rahmi wal qarib, dan untuk kerabat dan saudara, wal ba'id, baik yang sedekat atau yang jauh, la yuba'u la yuba'u, tidak dijual, tidak diwarisi. Fatimah binti Rasulillah. Ya, Sayyidah Fatimah juga wakaf. Kemudian mensyaratkan, ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Bada'iul Minan, juga Al-Baihaqi. Bisa dilihat di Talkhisul Habir. Ya. Kata Sayyidah Fatimah, linisa'i Rasulillah wa fuqara'i Bani Hashim wa Banil Muttalib. Ini yang berhak memanfaatkan wakaf saya adalah nisa'i Rasulillah, istri-istrinya Rasulullah saja. Kemudian fakir miskin dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Ada fakir miskin dari bani-bani yang lain, mungkin Bani Abdul Manaf atau Bani apa, yang nggak boleh, karena khusus untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi tolong pengelola wakaf dilihat, yang kalau ada orang wakaf tanya, kayak kami ini membuka wakaf kami yang buka itu untuk ada pembangunan pesantren, ada juga pembangunan asrama di Bekasi. Ada saya maunya pembangunan pesantren yang di Bogor. Iya silakan. Itu tetap akan kami jaga, nanti sampai waktunya akan kami bangunkan pesantren. Ya sesuai. Gitu. Ya kalau untuk yang asrama, pembangunan asrama dan pengelolaannya ya sih boleh dipakai untuk pembangunan asrama dan pengelolaannya. Beli ranjang untuk beli apa keperluan pengajaran di asrama yang di Bekasi boleh. Boleh. Kalau tidak disyaratkan, ini wakaf. Ya, untuk apa? Yang penting untuk wakaf. Ya silahkan, boleh. Ada orang wakaf. Ini wakaf untuk apa? Beli AC. Khusus beli AC. Enggak boleh di yang lain. Ini wakaf. Untuk apa? Untuk beli apa namanya? Untuk beli KWH itu. Pasang KWH kan butuh duit. Saya maunya KWH. Silahkan. Ada orang yang mau wakaf, saya mau wakaf sumur. Ini duitnya. Duit ini khusus hanya untuk pengadaan sumur, enggak boleh untuk yang lain. Tolong hati-hati para pengelola wakaf, berat ini tanggung jawabnya, tidak boleh dialih-alihkan. Ya dia maunya untuk pesantren, enggak boleh jadiin sebagai pasar. Dia pengen bangun ini untuk pasar, tidak boleh jadikan sebagai panti asuhan. Dia pengen tanah ini untuk masjid, jangan jadikan pesantren. Atau pengennya jadi pesantren, jangan jadikan masjid. Kalau memang udah yang penting untuk pesantren semua fasilitasnya, baru boleh. Ada masjidnya, ada semuanya. Semua yang disyaratkan oleh orang berwakaf harus dipenuhi syaratnya. Karena yaitu bagian dari nasus syari. Seolah-olah seperti teks Al-Quran dan Sunnah yang tidak boleh kita ingkari. Kita menerima. Kalau nggak mau menerima, jangan diterima. Nggak bisa gitu. Mau nggak menerima ini? Saya mau nggak? Ini ada duit untuk bangun masjid wakaf. Nah, antum nggak siap untuk bangun masjid, pengennya bangun pesantren. Enggak, kalau ada pesantren. Oh, saya nggak ada adanya masjid, sudah saya nggak mau menerima. Harus seperti itu. Nah, contohnya ini yang sering terjadi ini. Orang-orang Saudi dengan orang Indonesia itu beda pemahaman. Beda pemahaman. Di sono zikir jamaah itu bid'ah. Kan? Maulid itu juga bid'ah, merayakan apa juga bid'ah. Saya tuh sering sekali dapat tawaran bangun masjid. Tapi yang nawari saya tuh bilang tapi tidak boleh untuk kegiatan-kegiatan maulid, zikir jamaah apa dan sebagainya. Ya saya bilang, ya kalau ada. Nanti ada yang maju ke saya. Ada nggak peluang dana dari Saudi? Bilang ada. Tapi yang masuk ke saya mensyaratkan nggak boleh untuk zikir jamaah, nggak boleh untuk maulid, nggak boleh untuk ini. Sesuai dengan pemahaman mereka. Lah terus bagaimana? Ya antum harus siap melaksanakan itu. Kalau menerima, kalau nggak usah. Cari peluang dana dari yang lain. Oh masih banyak kok wakif yang tidak mensyaratkan aneh-aneh seperti itu. Ya. Jadi kalau memang mereka mensyaratkan nggak boleh untuk maulid, nggak boleh untuk apa dan sebagainya, nggak usah diambil. Biar diambil mereka-mereka yang bisa melaksanakan syarat dari wakif. Kita nggak bisa. Kita masyarakat yang biasa zikir, biasa maulid apa? Karena bagi saya, bagi kami itu sunnah.
Minimalnya boleh. Ya dia berwakaf seperti itu silahkan cari yang melaksanakan. Saya nggak mau. Nah, seperti itu. Atau bangun pesantren. Syaratnya untuk menyebarkan pemahaman kami. Ahlussunnah wal jamaah ala pendekatan seperti Saudi. Kurikulumnya diatur harus ini. Kalau nggak boleh. Ya sudah dari awal kita siap enggak. Kalau nggak siap, jangan diambil. Jangan terus jadi orang itu iya giliran sudah dibangun masjid, sudah dibangun pesantren, mengingkari janji. Enggak boleh. Itu ya biarkan mereka dengan keyakinannya, kita saling menghargai, menghormati. Sebagai seorang harus jujur, harus amanah. Beda pemahaman ya silakan beda tanpa harus menyakiti dan membuat kita itu tercoreng enggak amanah. Wallahu a'lam. Baik. Sepertinya sudah 10 menit lagi, mau menjelang waktu maghrib di Damam Kubar. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Enggak. Jazakallahu khair Ustaz Fazin. Baik, Fadal, bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat atau langsung saja dibacakan. Raise hand atau oke, ada yang bertanya melalui chat. Bismillah. Izin bertanya, Ustadz, saya dengar BWI membolehkan wakaf mu'aqqad. Dasarnya gimana ya Ustadz? BWI ini apa? Badan Wakaf Indonesia ya? Dan bagaimana dengan wakaf hak guna pakai Ustadz? Contoh ada motor diwakafkan 3 tahun untuk operasional sekolah. Apakah boleh Ustadz? Fadil Ustadz. Iya, memang ada sebagian pendapat di ulama Syafi'iyah juga yang membolehkan wakaf mu'aqqad. Sebagaimana boleh disewakan sementara, kalau disewakan itu kan juga ada manfaatnya, ada pahalanya. Berarti wakaf sementara juga sama seperti nyewa kan, sama bisa dimanfaatkan dan dapat pahalanya. Itu bisa dirujuk di kitab Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi. Ini juga yang kemudian difatwakan oleh sebagian ulama Saudi. Salah satunya dosen kami Prof. Sa'ad bin Turki Khoslan membolehkan wakaf yang tidak selamanya, membolehkan wakaf sementara untuk menggerakkan ekonomi umat. Apalagi BWI membolehkan wakaf uang. Jadi memang fatwanya ulama-ulama sekarang itu cenderung bagaimana masyarakat itu mendapat rezeki halal, bisa menghidupi dirinya dengan jalan halal, makanya dicari pendapat-pendapat dari para ulama mutaqaddimin yang kira-kira dalilnya juga kuat, jadikan solusi untuk nambah peluang usaha bagi masyarakat. Itu kurang lebih yang diambil oleh BWI, ngambil pendapat yang membolehkan. Cuma itu bukan mu'tamad, tidak dipakai fatwa dalam madhab Syafi'i. Ya, wallahu a'lam bishawab. Enggak apa-apa. Wakaf duit itu juga bukan mu'tamad di madhab Syafi'i, yang diambil di Indonesia juga boleh ya wakaf duit. Ya enggak apa-apa. Untuk solusi lah. Kita tahu masyarakat butuh banyak pekerjaan dengan mengambil pendapat-pendapat yang mungkin berseberangan dengan madhab kita, tapi untuk kemaslahatan enggak masalah. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada lagi silahkan. Baik, jazakallahu Ustaz. Fadol, jika ada lagi pertanyaan. Ini, baik Ustaz, ada satu pertanyaan. Ini gimana kalau misalnya tadi kan disinggung tentang apa wakaf sendal ya di masjid gitu misalnya. Wakaf sendal di masjid. Nah, misalnya suatu saat nih kita udah taruh sendal di masjid misalnya. Terus kita pakai sendal lain. Nah, kita pas lagi sholat, setelah sholat tuh sendal yang kita baru pakai bukan yang diwakafkan, dipakai orang misalnya. Kita nggak tahu ya, atau kemana. Memang orang gitu, lalu dicolong. Nggak tahu dicolong atau diambil sementara gitu. Nah, kayaknya sih dipakai sementara gitu, Ustaz. Atau emang ada terus ditukar gitu, Ustaz, sama kita. Atau sendalnya memang masih ada gitu. Ditukar jadi sendal warna merah, tadinya yang kita wakaf sendal warna merah, terus kita pakai biru, datang ke masjid. Lalu pas pulang itu kan sendal yang saya wakafkan, saya tukar deh. Sekarang saya pakai yang merah buat pulang, yang biru ditaruh gitu. Gimana Ustaz? Ditukar gitu barangnya. Tapi diwakafkan juga gitu. Diwakafkan, tidak boleh ditukar-tukar lagi. Itu sudah jadi Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali sudah tidak bisa dimanfaatkan, nanti akan ada pembahasan insyaallah pertemuan nanti bagaimana
Kalau terjadi kerusakan di barang wakaf, masjidnya sudah mau roboh gitu. Sawahnya tidak menjadi garap karena tenggelam, misalnya jadi kolam dan sebagainya. Baru itu nanti ada namanya ditukar guling, tukar pemanfaatan. Tapi kalau enggak ya ditukar lagi. Nah, kalau waktu ya sudah. Kalau antum mau minjem ya minjem sebentar, pulang di rumah nanti ambil sepatu balikin lagi ke masjid kan. Ambil sendal yang di rumah, sendal antum hilang. Oh, ada sendal masjid ini wakaf. Ini wakaf untuk dipakai di masjid. Antum rumahnya sebentar di rumah ya ambil minjem sebentar gitu terus bawa ke rumah, nanti dari rumah pulang lagi ke masjid lagi balikin sendalnya. Wallahu a'lam. Ada satu lagi pertanyaan mungkin yang terakhir ya. Ya, ini mau dibacakan langsung atau mau silakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, boleh saya ini atau yang dibacakan? Silakan Bu, bacain aja langsung. Silakan. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Yang pertama menyangkut dengan syarat sah wakaf. Terutama tadi masalah menghias, kalau untuk menghias masjid itu tidak sah wakaf. Pertanyaan saya, ada satu kejadian ya, maksudnya di sini di tempat saya. Jadi wakaf itu, jadi dinding masjid itu semacam mozaik istilahnya, wakaf mozaik. Nah, itu kan dia dindingnya itu berukir ada warna-warna lah gitu ya. Nah, saya juga jadi maksudnya dindingnya itu bermotif gitu. Jadi wakaf mozaik istilahnya. Apakah itu bagaimana Ustadz hukumnya? Itu bagian dari menghias dinding atau tidak itu? Kalau bagian dari zukhrufah, menghias-hiasi masjid yang tidak perlu menurut ulama Syafi'iyah tidak sah. Karena ya manfaatnya apa? Menghiasi masjid berlebihan. Iya. Kalau menurut ulama Syafi'iyah. Saya nggak tahu mozaik itu seperti apa. Intinya kalau bagian dari menghias-hiasi masjid yang tidak perlu itu tidak sah menurut Syafi'iyah karena tidak ada manfaatnya, mubazir saja. Iya. Kalau dindingnya tapi sudah ada hiasan langsung gitu, Ustaz. Jadi semacam kaca yang sudah terhias gitu, yang sudah terhias gitu. Ya, kalau alam seandainya saya tahu bentuknya, mungkin bisa memberi gambaran. Saya nggak tahu bentuknya. Kalau memang bagian dari menghias, jangan, tidak sah menurut ulama Syafi'iyah. Ngapain di bagus-bagusin cuma dinding gitu ya, cuma dinding. Kalau mungkin sekitar marmer biasa itu kan sekitar marmer biasa lah, bagian dari daripada plester marmer aja langsung tempel-tempelin nggak masalah. Tapi kalau dinding nggak cukup sekedar dinding yang harus dihiasi yang ini. Kalau marmer mungkin per meternya 200 jadi 2 juta lah kebablasan. Itu sudah pengennya tazwik, pengennya zukhrafatul masajid, menghias-hiasi yang tidak perlu mubazir, tidak sah menurut ulama Syafi'i. Iya, baik Ustaz. Ada satu lagi Ustaz Afwan, jadi terkait dengan jual beli. Jadi di sini di UK itu kalau kita beli barang terasa aman sekali Ustaz, karena kalau nggak cocok itu kan bisa dikembalikan. Cuman barangnya itu bisa dikembalikan itu sampai kadang-kadang sampai sebulan Ustaz, bahkan lebih gitu tergantung mallnya. Jadi pernah ada kejadian begini, misalnya beli barang, kemudian misalnya sepatu ya, sempat dipakai sekali karena ternyata tidak pakai lagi, itu masih pihak mallnya itu masih menerima asal masih ada slipnya, masih baru, masih bersih, masih nggak ada yang cacat ya gitu. Tapi lamanya itu apakah ada batasannya Ustaz Nurul Islam? Karena di sini batasan lamanya itu lama-lama sekali, kecuali yang pakaian underwear itu yang nggak boleh. Tapi kalau selain daripada itu semua barang itu bisa dikembalikan, jangka waktunya itu lama-lama sekali. Mohon izin pencerahannya Ustaz. Itu bagian dari yang saya pahami al-muslimuna ala syurutihim. Kalau orang-orang Islam itu tergantung dengan kesepakatan masing-masing. Nah, kalau memang mereka sepakatnya seperti itu, seperti orang Saudi kan sampai 7 hari.
7 hari juga masih bisa dikembalikan. Biasanya di sebagian, nah banyak hampir semua mall Saudi lah saya ingat saya gitu. Nggak masalah, nggak harus ada sekian hari gitu. Kalau memang semuanya sepakat 3 hari, nggak masalah, nggak masalah. Ada hadis yang menyebutkan kalau dulu itu ada sebagian sahabat mau jual beli, terus kemudian orangnya suka ketipu, maka dia suruh ngomong oleh Rasulullah, saya mau beli ini dengan syarat saya tidak ketipu. Nah ini terus kata Rasulullah, nanti kalau kamu ketipu, maka kamu berhak mengembalikan. Dan kamu punya waktu sampai 3 hari dalam satu riwayat. 3 hari itu bukan pembatasan. Kalau memang masyarakat menyepakati bisa lebih dari 3 hari, nggak masalah. Karena 3 hari yang disebutkan dalam hadis itu bukan sebuah pembatasan yang saya paham. Boleh-boleh saja sampai 7 hari. Kalau memang itu kan bagian dari bagian dari pelayanan pembeli, barang kami itu memuaskan, baik, kalau nggak cocok bisa dibalikkan lagi, nggak masalah, masuk ke al-muslimuna ala syurutihim, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iya. Baik, 2 pertanyaan terakhir Ustaz, habis ini kita tutup aja insyaallah. Masih bisa ya Ustaz ya? Yang pertama, wakaf mukena ke masjid, apakah harus bilang ke DKM atau langsung aja disimpan di tempat mukena Ustaz? Jadi nggak usah bilang-bilang DKM. Ya, bisa pertanyaan disimpan di lemarinya, karena itu wakaf ghairu muayyan. Itu wakafnya kan yang penting untuk musolli yang ada sholat di masjid. Sama seperti kita wakaf mushaf, biasanya pengen haji umroh, yang haji umroh itu pengen wakaf mushaf kan di Madinah kan. Beli Quran terus wakaf di masjid di Haramain. Nggak perlu ngomong, beli aja kan udah tulisannya wakaf, masukkan, nggak perlu ngomong sudah sah. Karena mengapa wakafnya ghairu muayyan, tidak perlu ada qabul, sudah sah. Yang ada qabul itu kalau muayyan kepada orang tertentu. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, izin bertanya Ustadz, untuk perawatan barang wakaf, dari mana dananya Ustadz yang paling tepat? Apakah dari wakaf lagi atau gimana? Contohnya biaya servis mobil ambulans yang dari wakaf. Iya, ini nanti sebenarnya pembahasan, kalau nggak pertemuan ketiga, keempat, bagaimana pengelolaan benda wakaf, pembiayaannya. Ya bisa jadi, dan nanti ya perinciannya, bisa jadi dari si wakif kalau memang dia mengatakan saya biaya perawatan dari saya. Kalau enggak berarti dari hullah, dari hasil pemeliharaan wakaf. Bulan itu kalau disewakan gitu kan ada duitnya. Nah duitnya itu untuk servis rutinnya, untuk gaji sopirnya dan sebagainya dari itu. Kalau tidak ada nanti mentok-mentoknya dari Baitul Mal, dari kas negara. Karena kemanfaatan wakaf untuk umat, maka yang membiayai juga kasnya umat kalau tidak ada. Nah, gajinya nazir itu dari mana nanti insya Allah ya pertemuan yang akan datang. Wallahu baiklah. Dia sudah masuk hampir maghrib ya di Arab Saudi, 6 menit lagi. Mungkin sudah kita coba Ustaz, jika ada kalimat penutup. Ya, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Insya Allah panjang umur, ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mungkin masih 2 atau 3 pertemuan lagi karena memang agak panjang. Waktu itu memang cuma 1 jam. Semoga pada panjang umur ketemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara ini, marilah sama-sama kita tutup kajian kita dengan